Saya, Siska Yuniar Arum Ningtyas, NIM A310190188. Perkenalkan, saya Diana Maratu Solikha, NIM A3101900203. Perkenalkan, nama saya Dani Uswatun Hasanah, NIM A3101902112. Saya Nabila Asna Salsabila, NIM A3101909223. Pengertian novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat perilaku, di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif, biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan dan melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Dalam kehidupan luasnya, genre novel telah mencakup beragam jenis gaya seperti romantis atau sejarah. Selanjutnya, biografi Hanum Salsabila Rais. Hanum Salsabila Rais adalah putri Amin Rais, lahir di Yogyakarta 12 April 1982. Hanum menempuh pendidikan dasar di Muhammadiyah Yogyakarta hingga mendapat gelar doktor gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Mengawali karir sebagai jurnalis dan presenter di Trans TV, Hanum memulai petualangan di Eropa selama tinggal di Austria bersama suaminya Rangga Almahendra dan bekerja untuk proyek video podcast Eksekutif Akademi di WU Vena selama 2 tahun. Ia juga tercatat sebagai koresponden detik.com untuk kawasan Eropa dan sekitarnya. Tahun 2010, Hanum menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Menapak Jejak Amin Rais, persembahan seorang putri untuk ayah tercinta, sebuah novel biografi tentang kehidupan, keluarga, dan mutiara hidup. Setelah itu, Hanum menerbitkan buku Berlaku di Atas Cahaya dan 99 Cahaya di Langit Eropa yang menghabiskan diadaptasi menjadi film 99 Cahaya di Langit Eropa dan 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2. Saya akan membacakan sinopsis buku novel tentang 99 Cahaya di Langit Eropa. Novel ini mengisahkan perjalanan Hanum dan suaminya, Rangga Almahendra, menapaki jejak Islam di Eropa. Suatu yang belum pernah terlintas di benak keduanya bahwa Eropa menyimpan jejak peradaban Islam masa lampau. Hanum menemani Rangga yang saat itu sedang menjalani kuliah di sebuah universitas di Wina. Pernah menjadi seorang jurnalis dan pembawa berita pada sebuah stasiun TV swasta di Indonesia, Hanum merasakan kebosanan dengan kehidupannya di Wina yang memaksanya tinggal di rumah hampir sepanjang hari. Kebosanan Hanum perlahan menghilang saat ia berkenalan dengan Fatma Pasha, seorang wanita Turki yang sedang berusaha mencari pekerjaan di Wina. Fatma ditolak pemilik toko dengan alasan bahasa Jermannya kurang bagus, meskipun Fatma merasa itu lebih karena ia memakai hijab. Keduanya pertama kali bertemu dan berkenalan di sebuah tempat kursus bahasa Jerman. Hanum segera merasa cocok dengan Fatma, tak cuma karena keduanya menganut agama yang sama, tapi karena kekaguman Hanum pada kecerdasan dan perilaku Fatma sebagai seorang ibu muslimah dan wanita. Dari Fatma, Hanum belajar banyak soal tentang Islam. Ia diajak ke Bukit Kehlenberg, tempat yang menurut cerita Fatma menjadi saksi kegagalan ekspansi Turki pimpinan Kara Mustafa ke wilayah Eropa Barat. Hanum yang semula hanya sibuk belajar memasak di rumah dan sesekali berkeliling kota, mendapat ketertarikan baru, yaitu sejarah Islam di Eropa. Tak cuma Hanum, Rangga pun belajar banyak tentang menjadi seorang muslim di Eropa. Di kampusnya, ia cukup sering mengalami pengalaman yang tak pernah ia rasakan di Indonesia. Misalnya, sholat di ruangan beribadah yang disediakan sang dosen, Prof. Reinhardt.
Yang menarik, ruangan tersebut diperuntukkan untuk umat beragama, agama Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Rangga menyebutnya ruang toleransi. Rangga bahkan sempat mengalami konflik batin yang hebat saat melihat jadwal ujian yang ditetapkan oleh Prof. Reinhardt Jumat siang. Sang profesor tak paham bahwa saat itu adalah waktu bagi Muslim beribadah sholat Jumat. Waktu yang sama sakralnya dengan ibadah Minggu umat Nasrani dan ibadah Sabtu umat Yahudi. Kala Rangga sibuk dengan segala urusan studinya, Hanum terus belajar banyak dari Fatma dan akrab dengan putri Fatma, yaitu Aisyah. Wanita Turki itu kemudian mengenalkan Hanum kepada sejarawan Prancis yang ia kenal, yaitu Marion Letimer. Dari Marion, saat berkunjung ke Paris, Hanum semakin tahu jejak Islam di benua biru. Bertambah pengetahuan Hanum dari cerita Marion bahwa Napoleon Bonaparte adalah seorang mu'alaf, meskipun hal ini masih jadi peradaban di antara para sejarawan. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema dan keunikan buku 99 Cahaya di Langit Eropa. Tema dari buku ini menceritakan bagaimana sosok Hanum dan Rangga mencari jati diri mereka, yaitu Islam. Mereka menyusuri kota-kota besar yang terkenal di Eropa. Mereka menemukan berbagai macam cerita dalam sejarah Islam di Eropa. Jadi, buku 99 Cahaya di Langit Eropa mengambil tema perjalanan menapaki jejak di langit Eropa dengan menggunakan alur campuran. Kemudian keunikan dari buku 99 Cahaya di Langit Eropa ini menyajikan sejarah Islam di Eropa dengan cara yang berbeda. Buku ini tidak menyajikan karya hanya dengan gaya bertutur personal, namun lebih membawa kita ke dalam lingkungan yang hidup dan real, mengajak kita berimajinasi, kita seakan ada di dalamnya. Buku ini menyajikan sejarah Islam namun tetap dengan bahasa yang sederhana dan lugas sehingga mudah dipahami namun tetap menarik. Buku ini bukan hanya sekedar cerita pribadi Hanum, namun juga menyuguhkan sejuta sejarah dan rahasia Islam di Eropa. Selanjutnya, kritik terhadap buku. Buku ini menceritakan sejarah Islam namun tidak dengan bukti-bukti sejarah yang akurat. Sejarah yang diceritakan cenderung hanya berpatok pada cerita sosok Fatmah. Buku ini lebih berisi argumen penulis. Penulis terkesan lebih memaksa isi cerita. Kesan terhadap buku. Buku ini sangat menarik dibaca, berisi motivasi dan nilai-nilai moral, membuat pembaca tidak merasa bosan, seakan dibawa ikut berpetualang dalam ceritanya, mengajak para muslim ataupun muslimah untuk kembali mengenal sejarah Islam. Keunggulan buku. Yang pertama, membuat kita merasa ikut terlibat dan berkelana di bumi Eropa. Yang kedua, mengajak para muslim dan muslimah untuk tidak hanya sekedar menjadi agen Islam biasa yang hanya memperkenalkan jihad dan mengatasnamakan Islam, namun menjadi agen Islam yang baik, yang menyebarkan senyum, yang tidak membalas hujatan dengan hujatan, yang menegaskan bahwa Islam itu damai. Yang ketiga, para penulis begitu santai. Dia menggunakan bahasa yang lugas dan santai. Yang keempat, ketika mendengar Eropa, kita tidak hanya sekedar menara, museum, dan segalanya, keindahan serta kemegahannya, namun ada sisi Islam dari Eropa. Ada sejuta cerita tentang Islam. Kelima, buku ini menguatkan kita tentang kecintaan terhadap Islam. Yang keenam, mengajak kita mengenal, memperkenalkan, dan menegakkan Islam dengan cara yang mulia. Yang ketujuh, mengajak kita untuk tidak lupa tentang jati diri kita, yaitu Islam, dan tidak melupakan jati diri Islam, yaitu damai. Kelemahan buku. Setiap babnya terkesan dipenggal secara terpaksa, seakan per babnya adalah lanjutan dari bab yang sebelumnya. Tinjauan buku. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas dan sederhana. Penulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan.
Bahasa yang digunakan mampu menyentuh imajinasi pembaca. Bahasa yang digunakan penulis adalah bahasa yang baku dengan diselipkan bahasa asing.